yang di belakang Aidit ini. Ya ini wajahnya Ari Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Gitu. Tapi agak tebel bibirnya. Bibirnya tebel, saya bilang bibirnya itu merongos gitu Ini ya. siapa ini? Ini lancar loh dia, lancar. Terus dibilang nggak waras. Yang ngomong nggak waras yang perlu diperhatikan. Buktiin dong dia gila gitu. Ya, ini adiknya Rimbo Galis Samudro namanya. Ini Kalau Bambang Tri gila, polisi salah nangkep orang berarti ya? Masa orang gila ditangkap? Hah? Kan terlalu, ya Allah, begini nih lihat, ya Allah, 2.200 loh. Ya Allah, bagus. Lah itu penggugat sudah pakai jalur hukum, bukan hanya KTP saja yang disetor, tapi bukti-bukti gugatannya juga jadi sudah setor. Ayo yang digugat berani nggak datang, nalar ebong gitu loh. Lah makanya, cebong dungu tetaplah dungu selamanya. Goblok ebong kebangetan. Iya, heran gue. Orang datang ke pengadilan itu sudah lengkap, KTP, kuasa hukum, bukti-bukti. Kenapa sih segoblok itu? Ini pengadilan. Nah kan, akhirnya kan. Nah ini yang bela Pak Jokowi ini terlalu pinter. Karena yang digugat itu pejabat publik, blok. Kalau dia tukang mebel ya masa bodoh, paham blok. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, setelah beberapa konten tentang dugaan ijazah palsu nih, banyak orang-orang yang ngomongin seolah-olah gue menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu. Mana menuduh? Ini bukan menuduh, bro. Ini bukan menuduh. Soalnya sampai hari ini ijazah aslinya nggak kelihatan. Ijazah aslinya nggak kelihatan. Di pengadilan juga nggak datang. Dibilang mestinya Pak Bambang Tri itu membuktikan. Loh, Pak Bambang Tri itu kan menggugat di pengadilan dengan bukti-bukti.
Makanya dikasih otak itu dipakai sayang, dipakai. Sayang tuh otak. Akal manusia ini sesuatu yang mulia. Jangan ya. Ini akhirnya gue nemu satu cuitan ya di Twitter, keren nih cuitan. Cuitannya begini nih. Bambang Tri dengan lancar menjelaskan foto-foto masa lalu Jokowi. Padahal dengan mudah bisa dibantah. Ini loh ijazah aslinya, yang lulus kehutanan bukan perkayuan ya. Itu videonya, kita lihat nih videonya, nanti kita lihat komentar netizen ya. Iya, simple ini. Simple. Tuh yang buat kalian yang bela-belain Pak Jokowi, ayo datang ke pengadilan, gue dukung. Gue dukung. Buktiin Pak Jokowi ijazahnya asli. Bambang Tri itu udah, sayangnya Bambang Tri ditangkap. Walaupun dengan kasus yang berbeda. Coba ada Bambang Tri di pengadilan, kan lebih enak. Tapi nanti insya Allah pasti bisa itu pemanggilan untuk jadi saksi. Pasti bisa. Asal mau jujur. Iya, nggak perlu. Babe menuduh-nuduh. Gigi lu menuduh. Di mana menuduhnya gue? Gue bilang, gue mendukung. Mendukung Pak Jokowi nunjukin ijazah asli. Supaya polemik ini hilang gitu. Oh iya, asli Pak Jokowi lulusan UGM. Selesai. Kalau nggak ditunjuk-tunjukin, malah nunjukin reoni, malah nunjukin temennya datang ke pengadilan, itu malah lucu. Tapi gua nggak boleh ketawa. Jangan ketawa. Nggak ketawa harusan tadi itu. Nahan. Oke, kita lihat dulu videonya Bambang Tri nih sebelum kita ke Twitter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di foto. Kalau di buku ada. Ya ini Ari Mulyono. Nah, ini ada Mulyono. Ya kan? Nah. Ini. Kalau Nah, ini, yang jahat kalau lagi. ini, kalau ini rekonstruksi, ya kan? Nah. Ini orang dengan gamblang loh. Nih, gamblang dia ngejelasin dengan gini dibilang orang nggak waras. Yang ngomong nggak waras itu, tes coba ngomong sama dia. Yang gamblang dia ngejelasin. Nah, lah ini Pak Heru Purnomo ini 4 jelas. Yang di belakang Aidit ini. Ya ini Pak wajahnya Ari Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Gitu. Tapi agak tebel bibirnya. Bibirnya tebel, saya bilang bibirnya itu merongos gitu Ini ya. siapa ini? Oh, ini? Ini lancar loh dia. Lancar. Terus dibilang nggak waras. Yang ngomong nggak waras yang perlu diperhatikan. Nah, ini anak-anaknya Ari Mulyono. Yang Silvana lagi. Yang Silvani. Silvani. Nah, sampai anaknya Ari Mulyono dia tahu. Gila di mananya? Buktiin dong dia gila gitu. Ya. Nah, ini adiknya Rimbo Galis Samudro namanya. Ini Kalau Bambang Tri gila, polisi salah nangkep orang berarti ya? Masa orang gila ditangkap? Hah? ini Pak Mulyono Erlambang, ayahnya Brigjen yang jarinya 4 itu. Gitu loh. Ini Mulyono Erlambang. ayah kandung Hari Mulyono, kakeknya dong. Bukan ayah kandung dong, pamannya juga. Oh, pamannya ya. Nah tuh, tahu dia. Ini. Nah, ini 4 ya. Oh itu ya, itu. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Bukan? Ini Ari Mulyono Oh, juga. Mulyono lebih itu. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Saudara. Gitu loh. Nah, memang ada kemiripan karena saudara, dan ini Bambang Tri jelas loh. Padahal tinggal seperti kata cuitan ini, ya tinggal tunjukin ijazah asli, itu aja repot. Dah dibuat ribet. Ari Mulyono. Ini Ari Mulyono, bukan Jokowi ini. Ini foto-foto. Ya ada yang nggak pakai kacamata. Nah ini, Iya. ini yang jari 4 lagi Ya, nih Pak. Ditan, ya. Siapa Ini dia? Ari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh, Pak. Di ijazah ini fotonya. Bukan, ini foto waktu SMA, bukan ijazah. Ini diakui Pak Jokowi. Ya? Nah, diakui Pak Jokowi. Jelas, jelas. Bambang Tri ngomongnya jelas. Lebih percaya Bambang Tri. Kita percaya dengan pembuktian gitu. Nah selama ini yang membuktikan terus juga ngomong Bambang Tri. Sampai akhirnya Bambang Tri ditangkap. Terus Bambang Tri ada yang bilang nggak waras gitu. Terus kalau nggak waras ngapain ditangkap? Ngapain ditangkap? Biasanya orang nggak waras kan nggak ditangkap ya. Ini kok ditangkap menjelang sidang. Ya. Tapi foto editan itu. Tapi ini bukan siap cetak loh ya, baru dalam
dalam draft loh ya. Ini gua bisa Ini keliru. yang Jokowi undercover 3. 3 yang belum itu. Belum terbit ya. Dan saya sebenarnya nggak pengen bahas karena nanti orang tanyanya ini melulu, nggak soal ijazah gitu. Iya, ini foto ijazah ya. Ini fotonya Ari Mulyono ini. Ya foto mapalannya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA, kan lucu. Bisa ya? Tapi Hari Mulyono-nya sendiri kan sudah meninggal. Sudah Pak. meninggal 2018. Ya, itu susah pembuktiannya. Pembuktiannya ke UGM dong. Oh iya. Ya, tapi saya kan nggak punya kepentingan. Yang saya kepentingan kan SMA-nya gitu loh. Ini orang jelas banget loh kalau ngomong. Pak Menteri ini. Wow, keren Pak Menteri. Ya Pak Menteri menunjukkan gentleman gitu, laki-laki. Nggak pakai nyuruh buzzer ya. Ini yang banyak yang komentar di gue. Wah fitnah, busuk hati kau. Kita ini justru mau minta clear. Yang busuk hati kalian. Beraninya cuma komentar di medsos. Itu pun pakai akun fake. Coba datang ke pengadilan. Saking Bambang Trinya kan ditahan ya. Kalau nggak ditahan, wah. Dengan ditahannya Bambang Tri itu ada nilai plus. Apa? Artinya Bambang Tri nggak gila. Bukan ODGJ, bukan orang tidak waras. Yang ngomong Bambang Tri tidak waras, itu ngomong ke polisi. Masa polisi nangkep orang nggak waras? Ya, pintar dikit, kenapa jadi pejabat? Ya, oke, kita ke Twitter, kita lihat apa kata-kata warga Twitter, guys. Let's go to Twitter. Oke, kita udah di Twitter, guys. Ini ya, video yang tadi ya, kita udah tonton sama-sama. Ya, nih, tunjukkan ijazah asli Jokowi. Just say I'm liar. Seorang pembohong hanya bisa dipercaya saat dia bicara saya berbohong, Master Tikung. Waduh. Iya. Ini tinggal nunjukin aja ribet. Yang bela-bela Pak Jokowi di komentar-komentar ini, datang ke pengadilan sono. Nanti suruh datang, susah. Sudah kuduga, nah iye. Tinggal bawa ijazah kok angel tenan, bikin ruwet sendiri, takut kamu ketahuan Kang Kidi. Hehehehe. Iyalah. Sampai ada temennya yang datang. Makanya ijazahnya itu palsu, makanya nggak berani datang sidang. Nah lo. Dari 2014 meninggal 2018 ini apa nih? Kita lihat dulu deh supaya baca. Yang datang perwakilan info nih. Bisa saja yang anti Jokowi dibiarkan senang dulu sama Jokowi, nanti pas klimaksnya di prank, anti klimaks yang membagongkan. Masa? Yuk, gini kok di prank? Ya tunjukin aja. Kalau Pak Jokowi punya ijazah asli, alhamdulillah. Emang apa? Ya alhamdulillah. Ini dengan komentar begini, lu berarti ngakui Pak Jokowi itu raja prank ya? Wah, gimana sih lu? Makanya jangan blunder dah kalau komentar. Lu malah ngejelekin Pak Jokowi kalau begitu. Nah, persoalannya bukan hanya ijazah, tapi kalau memang faktanya kebohongan, artinya bangsa ini telah dipimpin oleh pendusta yang didukung oleh para begundal. Nah tuh. Jadi gue ngelihatnya nih ya, para pendukungnya yang ketakutan kayaknya nih. Para pendukungnya yang ketakutan. Ini kalau kebongkar, gua bahaya semua mereka. Kayaknya begitu ya. Yang paling bertanggung jawab moral harusnya media, karena dia besar, karena media yang mendukung dan konglomerat. Rakyat dihipnotis oleh propaganda media. Lu media udah ada yang bilang kok kemarin bahwa Reoni mematahkan isu ijazah palsu. Mematahkan katanya. Media model apa begitu? Masa nggak tahu tuh bahwasannya ini pengadilan gitu. Maaf, gue ngetawain media, bukan ngetawain lulusan UGM. Tuduhan ijazah palsu, bandul etika dan hukum untuk tata kelola pemerintahan yang baik telah bergaung kencang. Kejanggalan dan tuduhan ijazah palsu harus dibuktikan di pengadilan yang jujur dan terbuka untuk umum. Setiap tuduhan harus dituntaskan dan dibuktikan sehingga tidak ada keraguan dan a priori. Dan jika memang ada tindak pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negeri ini. Ya mestinya memang begitu. Kita berharapnya begitu.
Lah ini zaman kok aneh, apa urusannya menunjukkan ijazah ataupun itu? Coba kita minta ijazah, KTP, SIM, KK, bahkan nomor HP atau WA kepada orang yang tidak berwenang dan nggak kenal pula apa urusannya. Emang lu siapa? Orang nggak percaya dengan identitas kita, urusan dia. Ini pengadilan. Nah kan, akhirnya kan. Nah ini nih, yang bela Pak Jokowi ini terlalu pinter. Karena yang digugat itu pejabat publik, blok. Kalau dia tukang mebel ya masa bodoh, paham blok. Enak gua bacanya, makasih Pedang Naga Puspa, Betorokolo. Ya, karena yang digugat itu pejabat publik, blok. Kalau dia tukang mebel ya masa bodoh, paham blok. Jawaban yang mantap di sana. Simpan ajian pamungkasmu, ya. Tinggal dibuktikan saja mana yang asli dan yang palsu. Pengadilan jalan yang tepat. Nah, semoga pengadilan adil seadil-adilnya. Amin, 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 amin. Dari gestur dan pilihan kata-katanya dalam memverifikasi sejumlah foto, Bambang Tri nampak percaya diri. Dia sungguh-sungguh kelihatannya. Jelas. Gesturnya itu pasti gitu. Bukan enggak kayak kemarin itu. Yang temannya datang itu, enggak. Ini terus dibilang Pak Bambang Tri nggak waras. Yang ngomong nggak waras itu yang nggak waras menurut gue. Oh jelas kok. Kalau Pak Bambang Tri itu nggak waras, kenapa harus ditangkap polisi? Orang gila kan nggak ada hukum. Ya. Teknologi perkayuan mungkin cara membabat hutan sampai gundul, wika. Nah ini teknologi perkayuan. Udah. Fotonya nggak mau lihat gue, ntar gue ketawa. Alhamdulillah masih ada Pak Bambang Tri, seorang yang benar-benar cerdas, masih mengingat nama lengkap orang-orang terkait ijazah palsu tersebut. Dengan begitu pelan namun pasti misteri ini semoga akan terungkap terang benderang. Nah iya, nama-namanya itu dia jelas ingetnya gitu guys. Jelas banget dia ngingetnya, nggak terbata-bata gitu. Yang begini dibilang gila. Wah, Presiden aspal, asli tapi palsu. RHS ini ada di tangan LPP rahasia, TNI, agen CIA USA, agen Cina dan UGM. Viralkan. Nah, kata Pak Kiai Gus Dur, kok repot-repot amat ini. Lu ijazahku kalau pengen tahu mulai dari SD, SMP, SMA dan S1. Kalau pengen tahu selesai kan? Iya, yang bikin ruwet ini ya begitu. Yang mestinya simple jadi ribet. Tinggal nunjukin. Kenapa sih soal ijazah dipermasalahkan? Toh kinerjanya juga tetap minus. Ya untuk memberhentikan kerjaannya kayaknya. Ya, supaya bongkar semua agenda tipu-tipu yang mengangkatnya selama ini. Ada motif jahat para pengusungnya yang menjadikan dia RI1. Selain agar mudah dikendalikan sebagai boneka, apa ya semudah itu lalu para pengusungnya diam saja sebentar sedang cetak wisata dan foto editan. Oh tenang aja, susah bro. Tahun 80 ini. Tahun 80 itu pun baru SMA tahun 80. Susah, kertasnya tahun 80 itu susah. Bisa di forensik kertas tahun 80. Kertas tahun 76 susah. Susah ini mau diedit gimana susah. Ada forensik. Bawa aja dicek itu ijazahnya, selesai. Buzzer nggak ada yang singgah di mari, ada yang blok-blok tadi itu ada. Sudah jadi kakek, mau mantu pula, berbohong saja terus sampai mati. Ya ini gue lebih sepakat sama yang tadi bilang itu pengusungnya itu yang lagi nih, apa namanya? Aduh gimana nih, begitu. Bahaya nih kalau kebongkar ya. Waduh, terusin. Ijazah aslinya lagi dibikin dulu, sabar-sabar ya. Makanya saat ini biar orang lain aja yang klarifikasi. Nah kan, hati-hati mas, nanti ada tukang bakso, ya dibeli baksonya. Kalau tukang baksonya bawa hati, beli hatinya. Suara netizen, percaya Bambang Tri lah. Wah, gue lihat. Wah, atau gue percaya Jokowi aja deh. Kalau terbukti benar, aduh malunya. Emang masih punya malu. Sekarang aja udah bingung. Pembuat gaduh negara ini adalah Jokowi. Tuh yang ngomong.
Nambah gede kepala saja, nggak perlu pade ngeladenin orang gila. Nah, orang gila katanya. Kasihan presiden nggak lulus SMP. Coba. Ada orang gila. Nah kan, lu lihat nih. Akun kelonongan cuekin. Nah, ini nih yang bilang orang gila nih, yang begini. 0 pengikut, anjir. Akun, ya. 0 pengikut. Goblok. Nggak kuat gue. Blokir. Dah, tuh lu lihat tuh yang bela-bela tuh, yang bilang Bapak Menteri orang gila. Begitu modelnya, blokir. Artinya Pak Menteri adalah kunci dari kepalsuan Jokowi. Tapi apa daya, sekarang polisi dikuasai cukong dan pasti polisi manut sama cukong. Daripada mencari kebenaran dari pernyataan Pak Menteri, info Pak Menteri ditangkap polisi. Nah itu Pak Polisi gimana nih? Ayo yang nuduh berani nggak setor KTP-nya? Nanti kalau terbukti bahwa ijazah Jokowi asli, yang nuduh mau nggak dipolisikan dengan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan jadi nggak selalu bikin tuduhan hoax untuk kepentingan sesaat. Artinya berani berani. Nah ini pinter lagi nih. Di pengadilan itu pakai KTP, pinter. Ya Allah. Asli ngakak gue anjir. Ini gue bukan ngetawain Pak Jokowi, yang ngetawain yang bela nih. Kan terlalu, ya Allah, begini nih lihat, ya Allah, 2.200 loh. Ya Allah, bagus. Lah itu penggugat sudah pakai jalur hukum, bukan hanya KTP saja yang disetor, tapi bukti-bukti gugatannya juga jadi sudah setor. Ayo yang digugat berani nggak datang. Nalar ebong gitu loh. Lah makanya, cebong dungu tetaplah dungu selamanya. Goblok ebong kebangetan. Iya, heran gue. Orang datang ke pengadilan itu sudah lengkap, KTP, kuasa hukum, bukti-bukti. Kenapa sih segoblok itu? Kenapa sih? Ya Allah, otak kalian kenapa? Kenapa sih? Aduh. Ya kalau gitu biar nggak jadi fitnah terus-menerus, ada baiknya Pak Presiden tunjukin aja jajannya. Kelak toh. Iya, Pak Menteri udah nunjukin semua yang lu minta di pengadilan. Blok. Nggak kuat gue. Udah ya guys, daripada gua nambah apa tuh ya? Nambah makin berapi-api ngelihat buzzer-buzzer ini. Ya. Yang bilang Bambang Tri gila tadi kosong begitu. Nah. Aduh, gue tahu goblok itu gratis, tapi jangan diambil semua gitu. Terus ada yang bilang tadi, apa, tunjukin aja KTP ini kalau digugat kalau penyebab. Sudah ke pengadilan blok. Nggak kuat gue. Maaf ya. Maaf. Itu banyak juga di komentar-komentar gue di bawah, banyak juga. Banyak juga. Ya maklum lah. Ya begitu, makanya IQ Indonesia di Asia Tenggara ini rata-rata IQ-nya tuh 70 berapa gitu ya. Iya, orangnya begitu. Minta pembuktian ijazah aja ribet. Nah ya guys, gitu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Tetap semangat Indonesia mencari kebenaran. Tenang aja, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kita tetap berjuang aja dengan sabar. Kita lihat semuanya, kita awasi semuanya, kita sampaikan terus kebenaran. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada lagi yang protes. Lu jualan roti aja be. Woi, jualan roti nggak pakai ijazah palsu, woi. Blok, nggak nipu orang se-Indonesia. Nggak perlu ijazah palsu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya,
dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.